Mungkin buat konteks juga kita ngundang Bapak Ibu dosen di sini, dan kenapa spesifik 3 jurusan ini, karena 3 jurusan ini menurut kita dari tim Fognomics ini jurusan yang lagi relevan sekali di era sekarang ya. Ada mungkin dari Bu Maria Digital Business Communication, terus Business Psychology ya. Nanti pengen ngobrol juga apa bedanya psikologi dan business psychology. Dan ada DKV dan Creative Media ya. Mungkin ke Pak Niko ya. Business Psychology tadi jurusannya mungkin di bisnis online baru 2026 juga ya? Iya, betul. Ya. Apa bedanya psikologi dan apa ini bisnis psikologi, Pak? Ya, oke. Baik. Psikologi itu memang kalau di reguler ya itu kan umum ya. Jadi memang di online juga kita memberikan materi-materi yang sifatnya umum. Tetapi kemudian kita lebih khususkan ini terkait dengan bisnis. Jadi bisnis itu sebenarnya di psikologi itu ada macam-macam, ada pendidikan, ada klinis, salah satunya juga adalah industri dan organisasi. Nah, karena terlalu luas lalu kami persempit menjadi bisnis. Nah, itu yang kemudian menjadi psikologi bisnis. Nah, ini juga mengarahkan sebenarnya lebih konkret lagi psikologi itu, karena bagaimanapun juga ya sekarang dunia industri itu semakin maju. Bahkan dengan adanya AI bahkan justru itu semakin menantang apakah manusia itu masih diperlukan. Nah, disitulah kemudian pemikiran-pemikiran itu setidaknya bisa menjadi panduan untuk kemudian bagaimana tetap menghargai manusia di tengah arus perkembangan seperti itu. Menurut Pak Niko sendiri, apakah nanti ke depannya manusia masih diperlukan, Pak? Di bagian mana? Menurut saya sejauh dia itu industri, sejauh itu dia bisnis, itu pasti memerlukan manusia. Karena tidak mungkin robot saling transaksi. Pasti ada manusia yang bekerja, manusia yang melayani, dan ada juga yang dilayani. Nah, tentu ini perlu ada pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa memberikan suatu masukan sehingga kemudian bisa lebih produktif lagi, lebih baik lagi. Dan kemudian yang paling penting adalah tidak menimbulkan sesuatu yang justru kontraproduktif. Justru mereka lebih produktif dengan sesuatu yang baik ini. Tapi setuju nggak Pak, bakal ada pekerjaan yang hilang dengan perkembangan AI, bahkan nanti jadinya AGI, Pak? Iya, tentu saja sudah mulai kelihatan sekarang. Pasti ada yang hilang, tetapi tidak semuanya hilang. Sejauh ada manusia, ya pasti manusia tetap diperlukan. Ada pekerjaan-pekerjaan juga yang tidak bisa digantikan oleh robot atau AI itu. Manusia memerlukan manusia. Tinggal bagaimana kreativitas kita sebagai manusia menciptakan sesuatu yang mungkin yang dulu tidak dipikirkan. Dengan AI justru kita dibantu untuk memikirkan tentang sesuatu yang baru itu. Mungkin Pak gini, apa inti yang diajarkan di prodi bisnis psikologi ini yang nantinya setelah lulus mereka bisa jadi relevan di dunia kerja gitu ya, yang gak tergantikan, Pak? Iya, jadi misalnya memang kalau peraturan kita di Indonesia itu memang tetap harus memberikan dasar-dasar psikologi. Tetapi fokusnya ini terutama untuk bidang bisnis psikologi. Dia untuk terutama mengembangkan industri. Nah, salah satu yang mungkin bisa dicontohkan ya, misalnya tentang manajemen talenta. Nah, itu kan penting juga untuk melihat bahwa perlu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Karena sudah ada AI, jangan sampai salah sasaran. Nah, itu mungkin sangat penting juga diperhatikan. Apalagi saya kira ya, mohon maaf, ini juga pemerintah juga harusnya punya hal seperti itu. Jadi punya orang yang punya kemampuan yang bisa menganalisis, mendialognya, kemudian bisa memberikan solusi bagaimana menempatkan seseorang pada tempat yang benar sehingga tidak kacau ya, seperti itu. Mungkin next question adalah profesi apa Pak yang mungkin relevan dengan prodi ini, Pak? Bisa secara mandiri atau juga bisa employee ya. Jadi misalnya bekerja suatu perusahaan, dia menangani masalah HR setidaknya itu. Atau setidaknya kalau dia misalnya mau independen, maka dia bisa menjadi konsultan untuk bagaimana memanage atau mengatur
people management penempatan ya betul people management di suatu industri.